Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yatubu, kemudian menerima taubat. Allah min ba'di dzalika, dari setelah demikian itu menyiksa. Alaman, kepada orang yasya'u, yang menghendaki Allah. Kemudian Allah menerima taubat kepada orang yang Allah kehendaki setelah Allah menyiksa, yaitu orang-orang Hawazin yang diperangi oleh orang Islam. Kemudian mereka datang kepada Nabi menyatakan taubat dan masuk Islam. Wallahu Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik, najasun, najis. Fala yaqrabu, maka jangan mendekat mereka al-masjidil haram, pada masjidil haram. Ba'da amihim, setelah tahun mereka, hadza, yang ini, yaitu tahun 9 Hijriah. Setelah tahun 9 Hijriah berarti tahun 10 sampai seterusnya. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik adalah najis. Yang dimaksud najis di sini adalah najis iktikadnya dan perbuatannya. Jadi keinginannya, perbuatannya, perilakunya itu najis. Bukan orangnya yang najis, bukan. Tapi perbuatannya, iktikadnya, keinginannya, kemauannya itu najis. Maka orang-orang musyrik setelah tahun ini, setelah tahun 9 Hijriah, prakteknya pada tahun 10 Hijriah sampai seterusnya, tidak boleh mendekat di Masjidil Haram, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Dan ini merupakan pengumuman, pemberitahuan baroah dari Rasul. Ini diterangkan dalam hadis Bukhari. Ardafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ali bin Abi Thalib fa amarahu ayu azzina bi bara'ah. Nabi membonceng pada Ali bin Abi Thalib, lalu Nabi perintah kepada Ali untuk memberitahu tentang pemutusan hubungan, yakni Allah Rasul tidak menjamin keamanan kepada orang-orang musyrik. Qala Abu Hurairah fa'azzana ma'ana Aliun. Abu Hurairah berkata, lalu Ali memberitahu, memberi pengumuman bersama saya fi ahli Mina yauman nahri, kepada penduduk Mina pada hari menyembelih tanggal 10 Zulhijjah tahun 9 Hijriah. Bibaro'ah, yang pertama adalah bibaro'ata, dengan baro'ah, yaitu pemutusan hubungan dari Allah Rasul, yakni Allah Rasul tidak menjamin keamanan kepada orang-orang musyrik. Yang kedua, Allah wa alla yahujja badal am musyrikun. Setelah tahun ini, orang-orang musyrik tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, wala yatufa bil baiti uryanun, dan tidak boleh tawaf di Baitullah orang yang telanjang. Karena ini tadi perbuatannya orang musyrik itu najis,
maka nggak boleh masuk di Masjidil Haram. Wa in khiftum, jika khawatir kamu sekalian orang iman, ailatan pada melarat, fasaufa yughnikum, maka akan memberi kekayaan kepada kalian Allah min fadli, dari keutamaan Allah. Insya'a, jika menghendaki Allah. Jika kalian khawatir melarat karena biasanya mengadakan hubungan bisnis, hubungan perdagangan bersama orang kafir, kemudian pada tahun 10 sudah tidak ada lagi orang musyrik yang masuk ke Masjidil Haram, sehingga kalian merasa kerugian atau melarat karena sudah tidak ada lagi pemasukan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kalian dari keutamaan Allah jika Allah menghendaki. Innallaha, asnya Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi. Sababun nuzul ayat ini dijelaskan. Qala, berkata Muhammad bin Ishaq, wa dzalika anan nasa qalu, demikian itu ayat, sesungguhnya manusia berkata, la tuqatti'anna anna aswaq, niscaya diputus sungguh dari kami beberapa pasar. Sudah tidak lagi perdagangan, karena orang-orang musyrik yang biasanya berdagang di Makkah, mereka tidak bisa masuk ke Makkah. Wala tuhlikunna tijarah, dan niscaya rusak sungguh perdagangan. Sudah tidak ada lagi pasar, kemudian perdagangan ya rusak, udah nggak bisa, barang-barang nggak bisa masuk. Wala yadhhabanna anna ma kunna nusibu, dan niscaya hilang sungguh dari kami ma apa-apa kunna dari kami nusibu mendapat kami fiha di dalam pasar, minal marofiki, dari teman. Berarti sudah tidak ada lagi pendapatan, nggak ada lagi teman bisnis. Fa anzalallah, lalu menurunkan Allah, wa in khiftum ailatan fasaufa yunikumullahu min fadli. Jika kalian khawatir melarat, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian dari keutamaannya. Masih banyak keran-keran rezeki, tempat-tempat rezeki yang Allah berikan kepada kaum sekalian. Tidak hanya dari perdagangan, mungkin dari yang lain. Qatilu, memerangilah kamu sekalian, alladzina, pada orang-orang, la yu'minuna, yang tidak iman mereka, billahi, kepada Allah, wala, dan tidak bil yaumil akhir, pada hari akhir, wala yuharrimuna, dan tidak mengharamkan mereka, ma apa-apa, harrama, yang mengharamkan Allahu, Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, dan tidak mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan oleh utusan Allah. Wala yatinuna, dan tidak mengerjakan ibadah mereka, dan tidak mengerjakan agama mereka, dinal haqi, pada agama yang hak, minal ladina, dari orang-orang, utu, yang diberi mereka alkitabah, pada kitab, hatta yu'tu, sehingga mendatangkan mereka al-jizyata, pada pajak, ayyadin, dari tangan, wahum, mereka iku shagirun, orang-orang yang hina. Perangilah orang-orang yang tidak iman kepada Allah,
orang-orang yang tidak iman pada hari akhir, orang-orang yang tidak mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan sesuatu yang diharamkan oleh utusan Allah, dan mereka tidak mengerjakan agama yang hak, agama yang benar, yaitu dari orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Sehingga mereka mendatangkan pajak yang langsung diserahkan kepada orang iman. Wahum shaghirun, mereka adalah orang-orang yang hina. Sehingga mereka menyerahkan pajak itu langsung kepada orang iman, tidak boleh diwakilkan. Itu pajaknya 10% dari kekayaannya dan dibayarkan setiap tahun langsung kepada orang iman, tidak boleh diwakilkan. Ini pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, yaitu bagi orang-orang yang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh utusannya, dan tidak mengerjakan agama yang hak, itu dari orang-orang ahli kitab, perangilah sampai mereka itu mendatangkan pajak, itu sampai mereka menjadi kafir zimmi. Ya, kalau sudah menjadi kafir zimmi, ya berarti mereka tidak diperangi, mereka diwajibkan untuk membayar pajak. Waqala, dan berkata al-Yahudu, orang Yahudi, Uzair, adapun Nabi Uzair iku ibnullah, anak laki-laki Allah. Waqala, dan berkata sapa an-Nasara, orang Nasrani, al-Masih, Masih itu Isa, ibnullah, anak laki-laki Allah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anak laki-laki Allah. Mereka mengatakan demikian karena Nabi Uzair telah diwafatkan oleh Allah 100 tahun kemudian dihidupkan kembali. Kemudian mereka mengatakan, wah berarti Nabi Uzair itu adalah anak laki-laki Allah. Dia pilihannya Allah. Tidak seperti Nabi yang lain. Ini hubungannya di surat Al-Baqarah ayat 259. Surat Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra qaryatin wa ya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atsa. Qala kam labis? Qala labithu yauman au ba'da yaum. Itu cerita al-ayah, cerita Nabi Uzair. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Masih adalah anak laki-laki Allah. Mereka mengatakan demikian itu karena Masih atau Isa bisa berbicara pada saat umur 40 hari. Ini hubungannya di surat Maryam ayat 30. Surat Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya
Waj'alni mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fi yamtarun. Ma kana lillahi ayattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulahu kun fayakun. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fakhtalafal ahzabu mim bainihim. Ini. Tadi setelah itu golongan ahli kitab mereka berselisih di antara mereka. Ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Ini. Zalika dengan itu ucapan adalah qauluhum, ucapan mereka, biafaim dengan mulut mereka. Artinya tidak ada dalil, tidak ada hujjah, tidak ada dasar yang kuat bahwa Isa adalah anak Allah. Jadi ucapan yang mengatakan Al-Masihu ibnullah itu adalah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka yang tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya. Hanya persangkaan mereka. Yudahiuna, menyerupai mereka ahli kitab, qaulal ladina, pada ucapannya orang-orang kafaru yang kufur mereka, min qablu, dari sebelum itu. Ucapannya ahli kitab Yahudi Nasrani itu menyerupai ucapannya orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Ini hubungannya di surat An-Najm ayat surat An-Najm ayat 27. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak iman dengan akhirat, mereka mengatakan bahwa malaikat adalah anaknya, anak perempuan Allah. Jadi mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Qatalahum, mudah-mudahan melaknathum pada mereka Allah. Semoga Allah melaknat kepada mereka. Mereka yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Anna, bagaimana yufakun, dipalingkan mereka dari kebenaran. Bagaimana mereka itu dipalingkan dari kebenaran? Sudah jelas Allah itu Maha Esa. Allah tidak beranak. Allah tidak dianakkan. Allah tidak punya anak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana mereka itu dipalingkan dari kebenaran? Kok mereka mengatakan bahwa Allah punya anak? Ittakhadhu, sama menjadikan mereka ahbarahum, pada ulama mereka Yahudi, waruhbanahum, dan pendeta mereka Nasrani, mereka jadikan arbaban, pada beberapa Tuhan, min dunillah, dari selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan pada Masih anak laki-laki Maryam juga dijadikan sebagai Tuhan. Wa ma umiru, dan tidak diperintah mereka dalam kitab Taurat dan Injil illa liya'budu, kecuali supaya menyembah mereka,
ilahan pada Tuhan, wahidan yang esa. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Allah. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, jauh dari apa-apa yang menyekutukan mereka. Orang-orang ahli kitab menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan. Bagi orang Yahudi, mereka menjadikan ulamanya sebagai Tuhan. Dan orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Artinya mereka di dalam mengerjakan ibadahnya mengikuti ulama-ulama mereka. Mereka mengikuti pendeta-pendeta mereka, tidak mengikuti kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada nabi mereka. Kalau ulamanya mengharamkan, mereka yang mengharamkan. Kalau pendetanya itu mengharamkan, ya mereka mengharamkan. Kalau ulama dan pendeta mereka itu menghalalkan, ya mereka menghalalkan. Walaupun di dalam kitab Taurat dan Injil tidak disebutkan demikian itu. Nah, berarti mereka itu menjadikan ulama-ulama Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka juga menjadikan Masih Ibnu Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Mereka menyembah kepada Masih Ibnu Maryam. Padahal mereka tidak diperintah dalam kitab Taurat dan padahal mereka tidak diperintah dalam kitab Taurat dan Injil kecuali supaya menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Allah, jauh dari apa-apa yang mereka sekutukan. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah, jauh dari apa yang mereka sekutukan. Artinya Allah Maha suci, bersih dari semua sifat yang menunjukkan cacat dan kurang, termasuk mempunyai anak. Karena jika Allah mempunyai anak, berarti satu, Allah membutuhkan, Allah memerlukan makhluk. Padahal Allah mempunyai sifat fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dalam surat Ali Imran ayat 97. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak memerlukan dari alam semesta. Yang kedua, Allah tidak kekal sehingga memerlukan keturunan, memerlukan anak sebagai generusnya, sebagai pewarisnya. Padahal Allah tidak mempunyai sifat. Padahal Allah mempunyai sifat hayyun alladzi la yamut. Dalam surat Al-Furqan ayat 58. Yang ketiga, kalau Allah itu mempunyai anak, berarti ada makhluk yang menyamai Allah. Karena anak adalah bagian dari orang tua. Padahal Allah mempunyai sifat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak mungkin kalau Allah itu mempunyai anak seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani dalam ayat 30 ini. Yuriduna, menghendaki mereka,
Ayyutfi'u, memadamkan mereka, nurullahi, pada cahaya Allah, maksudnya agama Allah, biafwahim, dengan mulut mereka, wa ya'ba, dan menolak Allah illa, kecuali ayutimma, menyempurnakan Allah, nurahu, pada agama Allah, walau kariha, walaupun benci, al-kafirun, orang-orang kufur. Mereka hendak memadamkan agama Allah dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka. Mereka mengatakan Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Masih ibnullah. Mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Itu berarti mereka bermaksud untuk memadamkan agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu. Dan Allah menolak, Allah tidak ingin agamanya dipadamkan oleh mereka. Allah menginginkan menyempurnakan agamanya, walaupun orang-orang kafir benci pada agama Allah. Huwa Allah alladzi dzat arsala, mengutus Allah rasulahu, pada utusan Allah, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa din haqi, dan agama yang benar, liyudhirahu, supaya memenangkan Allah pada agama, ala dini, mengalahkan agama, kullihi, kesemuanya agama, walau kariha, walaupun benci, al musyrikun, orang-orang musyrik. Allah adalah zat yang mengutus utusannya dengan membawa petunjuk. Petunjuk dari Allah berupa risalah, berupa peraturan-peraturan, dan dengan membawa agama yang hak, agama dari Allah. Tujuannya supaya Allah memenangkan agamanya, mengalahkan semua agama selain agama Allah, walaupun orang-orang musyrik itu benci pada agama Allah. Kenyataannya, ya, agama Islam bisa diterima seluruh muka bumi ini, rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna katsiran, sesungguhnya banyak, minal ahbar, dari ulama-ulama Yahudi, warruhban, dan pendeta-pendeta Nasrani, layak kuluna, niscaya makan mereka, amwalan nas, pada harta manusia, bil batil, dengan batal, wa yasudduna, dan mencegah mereka, an sabilillah, dari agama Allah. Wahai orang beriman, sesungguhnya banyak dari para ulama-ulama Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, mereka makan harta manusia dengan batal, yakni mereka menerima suap. Contohnya, hukum ranjam mereka ganti dengan dicoreng-coreng wajahnya dan diarak ke jalan-jalan. Mereka tidak menerapkan hukum ranjam. Nah, berarti mereka makan harta manusia dengan batal. Dan mereka mencegah manusia untuk mentaati agama Allah. Mereka memusuhi, mereka merintangi, mereka menghalang-halangi manusia untuk mentaati agama Islam. Itu keadaannya orang Yahudi, keadaannya ulama-ulama Yahudi, keadaannya
pendeta-pendeta Yahudi seperti itu. Itu kelakuannya ya seperti itu. Waladina, dan orang-orang yaknizuna yang menyimpan mereka az-zahaba pada emas, wal fiddata dan perak, wala yunfikunaha dan tidak menginfakkan mereka pada emas perak, maksudnya mereka tidak mengeluarkan zakatnya, fi sabilillah dalam agama Allah, fabashirhum maka memberi kabar gembira engkau Muhammad pada mereka, bi'adzabin dengan siksa alimin yang pedih, neraka. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, maksudnya menyimpan harta, lalu mereka tidak mengeluarkan zakatnya ke sabilillah, maka kabarilah gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih, neraka. Yauma yuhma, pada harinya dipanaskan, alaiha, alaiha emas dan perak, fi nari jahanam di dalam neraka jahanam, fatukwa maka dicos, biha dengan emas perak, jibahuhum jidat mereka, wa junubuhum dan lambung mereka, wa zuhuruhum dan punggung mereka. Di harinya emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian jidat mereka, lambung mereka dan punggung mereka dicos dengan emas perak yang tidak dikeluarkan zakatnya. Dikatakan kepada mereka, hadza ini ma apa kanazdum, yang menyimpan kalian, li anfusikum, untuk diri kalian, fadzuku maka merasakanlah kalian, ma apa kuntum yang ada kalian, taknizun menyimpan kalian. Inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian yang tidak kalian zakati. Rasakanlah apa-apa yang kalian simpan. Ayat 34 dan 35 ini mengenai umumnya orang, baik kepada ahli kitab maupun orang Islam. Tidak hanya kepada ahli kitab, tapi ayat ini umum, ya kepada ahli kitab, ya kepada orang Islam. Dan ayat ini turun sebelum ayat zakat. Ketika harta itu sudah dikeluarkan zakat, maka zakat itu sebagai mensucikan pada harta. Ini penjelasannya di hadis berikut ini. Ani bin Umar annahu qala lahu a'rabiyu. Orang Arab berkata kepada Ibnu Umar, akhbirni an qaulillahi azza wa jal, walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada saya tentang firman Allah, walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikuna wa basyirhum bi'adzab wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Qala berkata Ibnu Umar, man kana zaha falam yuaddi zakataha, barang siapa yang menyimpan pada emas dan perak dan tidak dikeluarkan zakatnya, wailul lahu, maka kerusakan lahu baginya. Hadza kana qablu an tunzilaz zakatu. Ini ada sebelum diturunkan ayat zakat. Falamma nazalat, ketika turun ayat zakat, ini termasuk dalam surat At-Taubah ayat 103.
khud min amalhim shadaqatan tutahhiruhum, ayat itu, ja'alahallahu tuhron lil amwal. Maka Allah menjadikan zakat itu mensucikan pada harta. Inna iddata syuhuri, sesungguhnya hitungan beberapa bulan, indallah, di sisi Allah, Isna asyara, 12 syahron, bulan, fi kitabillah, di dalam kitab Allah, yaitu Lauhil Mahfuz, yauma khalaqa, pada harinya menciptakan Allah, as-samawati, beberapa langit, wal ardo, dan pada bumi, minha, dari 12 bulan, arbaatun, 4 bulan, hurumun, yang diharamkan. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah dalam Lauhil Mahfuz adalah 12 bulan pada harinya Allah menciptakan langit dan bumi. Di semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saya ulang, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kemudian arbaatun hurum, 4 bulan yang diharamkan, yang tidak boleh mengadakan perang di dalam 4 bulan tersebut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzalika, dengan itu, ad-dinul qayyim, agama yang tegak. Demikian itulah agama yang tegak. Fala tadlimu, maka jangan aniaya kamu sekalian, fihinna, di dalam 4 bulan yang diharamkan, anfusakum, pada diri kamu sekalian. Maka kalian jangan aniaya pada diri kalian di dalam 4 bulan haram tersebut. Maksudnya, kalian jangan mendahului berperang di dalam 4 bulan tersebut. Waqatilu, dan memerangilah kamu sekalian, al-musyrikina, pada orang-orang musyrik, kaffatan, semua, kama yuqatilunakum, sebagaimana memerangi mereka pada kamu sekalian, kaffatan, semuanya. Perangilah orang-orang musyrik semua, sebagaimana mereka memerangi kepada kalian semuanya. Ini ada 2 keterangan. Yang dimaksud kafatan, semua orang musyrik dan semua bulan. Semua orang musyrik dan semua bulan. Apabila orang-orang musyrik mendahului berperang.
Jadi kafatan itu semua orang musyrik dan semua bulan 12 bulan itu apabila orang-orang musyrik memerangi pada 4 bulan haram. Jadi kalau orang musyrik itu mendahului memerangi kalian pada 4 bulan haram itu, maka kamu juga membalas memerangi kepada mereka di bulan haram juga. Wa'lamu, dan mengetahuilah kamu sekalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa. Innaman nasi'u, sesungguhnya menunda. Ini maknanya ada 2 dan nanti juga keterangannya ada 2. Ini saya baca makna yang pertama. Innaman nasi'u, sesungguhnya menunda atau mengundurkan, iku ziyadatun, menambah, fil kufri, di dalam kekufuran. Yudallu, disesatkan, bihi, sebab nasi'u, sebab menunda, sapa alladzina, orang-orang, kafaru, yang kufur mereka, yuhillunahu, menghalalkan mereka, hu, pada nasi'u, aman, 1 tahun, wa yuharrimunahu, dan mengharamkan mereka, hu, pada an-nasi'u, aman, 1 tahun. Liwati'u, supaya mencocoki mereka, iddatama, pada hitungan apa-apa, harama, yang mengharamkan, Allahu, Allah. Fayuhillu, maka menghalalkan mereka, ma, apa-apa, harama, yang mengharamkan, Allahu, Allah. Orang-orang kafir terkadang menunda keharaman bulan haram pada bulan halal. Sesungguhnya menunda atau mengakhirkan adalah menambah kekufuran. Orang-orang kafir disesatkan dengan adanya nasi'u tadi, dengan adanya menunda. Mereka menghalalkan dalam 1 tahun dan mereka mengharamkan dalam 1 tahun, tujuannya untuk mencocoki hitungan bulan yang telah diharamkan oleh Allah. Mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Jadi orang kafir terkadang menunda keharaman bulan haram pada bulan halal. Seperti keharaman bulan Muharram ditunda atau diundurkan pada bulan Safar. Mereka tambah kekafirannya dan disesatkan, yudallu bihi, tambah sesatnya. Berarti tambah sesat dan tambah kufurnya sebab perbuatan mereka tersebut. Praktiknya dalam suatu tahun, kalau ada kepentingan perang pada bulan Muharram, maka keharaman bulan Muharram ditunda pada bulan Safar, sehingga mereka bisa berperang
dalam bulan Muharram tersebut. Dalam tahun berikutnya, kalau mereka tidak ada kepentingan berperang dalam bulan Muharram, maka bulan Muharram tetap mereka haramkan. Tujuannya mereka berbuat seperti itu supaya tetap mencocoki liwatiu iddatama haramallah, supaya tetap mencocoki hitungan bulan-bulan yang telah diharamkan oleh Allah, yaitu tetap 4 bulan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Mereka melakukan seperti itu yakni menunda keharaman bulan Muharram, ditunda pada bulan Safar, berarti mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kan bulan Safar kan tidak termasuk Arba'atun Hurum. Nah, keharamannya bulan Muharram itu diundur ke bulan Safar. Nah, sehingga mereka itu biar cocok kan tetap hitungannya tetap ada 4 bulan. Toh Muharram itu artinya Muharram itu tidak ada peperangan. Nah, kemudian untuk keharamannya bulan Muharram mereka undur ke bulan Safar. Nah, berarti kan mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Semestinya bulan Safar itu boleh untuk berperang, tapi mereka haramkan. Untuk makna yang kedua, innaman nasi'u, sesungguhnya tempo 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, iku ziyadatun fil kufr, menambah di dalam kekufuran. Yudollu, disesatkan, bihi, dengan nasi'u, dengan tempo 4 bulan tersebut, sab'alladzina, orang-orang kafir kufur mereka, yuhillunahu, menghalalkan mereka pada tempo 4 bulan, aman, dalam 1 tahun, wa yuharrimunahu, dan mengharamkan mereka pada nasi'u atau pada tempo 4 bulan, aman dalam 1 tahun. Liwatiu, supaya menerjang mereka. Jadi bedanya, kalau an-nasi'u diberi makna tempo 4 bulan haram, liwatiu dimaknani supaya menerjang mereka. Sesungguhnya tempo 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, menambah kekufuran mereka yang tadinya itu sudah kufur. Dengan adanya tempo 4 bulan haram, tambah kekufurannya. Prakteknya, dalam suatu tahun 4 bulan tersebut mereka halalkan, yaitu mereka perang semua. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Dalam suatu tahun 4 bulan haram itu mereka halalkan semua, perang semua. Dalam tahun berikutnya 4 bulan tersebut mereka haramkan, yakni tidak berperang. Nah, tujuannya
mereka berbuat seperti itu supaya mereka menerjang hitungan bulan-bulan yang sudah diharamkan oleh Allah, yaitu 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, mereka melakukan seperti itu, menerjang 4 bulan haram itu, berarti mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mestinya dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang diharamkan, tapi dalam 1 tahun itu mereka halalkan perang semua. Nah, kemudian tahun berikutnya mereka haramkan tidak berperang. Itu berarti menerjang sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Zuyina, dihiaskan lahu pada mereka apa su'amalihim, jeleknya amalan mereka. Amal jelek mereka itu dihiaskan kepada mereka sehingga tampak baik. Mereka menghalalkan 4 bulan haram, itu perasaannya ya baik. Nah, padahal itu adalah amalan yang jelek. Karena mereka menerjang hitungan yang telah diharamkan oleh Allah. Wallahu Allah la yahdi, tidak menunjukkan Allah al-qauma pada kaum al-kafirin, orang-orang kafir. Allah tidak menunjukkan kepada kaum yang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kenapa lakum, bagi kamu sekalian, idza qila, ketika dikatakan lakum, kepada kamu sekalian, infiru, berangkatlah kamu sekalian, fisabilillah, di dalam jalan Allah, berangkatlah dalam membela agama Allah. Itsaqaltum, maka berat kalian, il ardi, pada bumi. Wahai orang beriman, kenapa ketika kalian diucapkan, diomongi, diberitahu kepada kalian, berangkatlah membela agama Allah, lalu kalian merasa berat ke bumi, lebih senang dengan harta kalian daripada membela agama Allah. Araditum, apakah senang kalian bil hayati dunya, dengan kehidupan dunia, minal akhirah, daripada akhirat? Apakah kalian senang dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Kalau kalian diperintah untuk membela agama Allah, lalu kalian berat untuk meninggalkan dunia kalian, untuk meninggalkan rumah kalian, harta kalian, apakah kalian itu senang dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Pada fama mata'ul hayatid dunya, maka tidak ada kesenangan kehidupan dunia, fil akhirati, di akhirat, illa qalilun, kecuali sedikit. Tidak ada kesenangan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit. Ayat ini peringatan kepada orang iman, yang mana ketika orang iman itu tidak mau membela agama Allah, masih berat dengan dunianya, berarti lebih senang kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal kehidupan dunia ini dibanding dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Dalam hadis rangkan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqal kafirina minha syarbata ma'in. Andaikan dunia ini ada di sisi Allah itu sesayap nyamuk, pasti orang-orang kafir tidak diberi minum seteguk air. Kalau ada orang yang tidak iman, mereka bisa minum air seteguk, bahkan lebih dari seteguk, berarti menunjukkan bahwa dunia ini
di sisi Allah tidak ada nilainya, tidak ada nilai sesayap nyamuk. Maka kita jangan terpengaruh dengan kehidupan dunia daripada akhirat. Urusan akhirat diutamakan, dinomorsatukan. Illa tanfiru, jika tidak berangkat kalian, yu'adzibkum, maka menyiksa Allah pada kalian, azaban, dengan siksaan, aliman, yang pedih. Wa yastabdil, dan mengganti Allah, qauman, pada kaum, ghairakum, selain kalian. Wala tadurruhu, dan tidak membahayakan kalian pada Allah syai'an, sesuatu. Jika kalian tidak berangkat membela agama Allah, maka Allah akan menyiksa kepada kalian dengan siksaan yang pedih. Dan Allah mengganti kaum selain kalian. Artinya kalian dikeluarkan dari Islam dan diganti kaum yang lain. Dan kalian tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun. Wallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk menyiksa kepada kalian, mengganti kaum yang lain, dan kalian tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun. Kalian menjadi orang yang hina, orang yang tidak berguna. Nah, Allah kuasa. Ini ayat 39 ini ada dua keterangan. Yang pertama, mansukh, nasikhnya ayat 122. Yang kedua, ayat ini tidak mansukh, berarti muhkam. Adapun rujukannya, Ani Ibni Abbasin, illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima. Qala, berkata Ibnu Abbas, nasakhotha, memansuh pada ayat, wa makanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Tidak ada bagi orang iman agar mereka berangkat dalam berperang semuanya. Artinya ada yang berangkat, ada yang jaga di rumah. Wa kadza qala Hasan wa Ikrimah wa qala ghairuhum, artinya Hasan dan Ikrimah juga sependapat apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wa qala ghairuhum, selain mereka, selain Ibnu Abbas, Hasan dan Ikrimah, al ayatani, dua ayat, muhkamatani, muhkam keduanya, yakni tidak mansukh. Li'anna qaulahu ta'ala illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima, maknahu idah tija, ketika diperlukan sapa ilaikum kalian, wa idah sunfirtum, dan ketika diberangkatkan kalian dalam perang, fahadha, maka ini mimma, dari apa-apa, la yunsakhu, yang tidak dimansuh apa-ma. Ketika kalian diperlukan, dibutuhkan dalam perang, dan kalian diberangkatkan untuk perang, lalu kalian tidak berangkat, nah ini berarti tidak mansuh. Artinya, li'annahu khobarun, karena sesungguhnya ayat itu adalah khobar, wa wa'idun, dan janji ancaman. Ya semestinya kalau kalian itu tidak berangkat, maka akan disiksa oleh Allah dan diganti kaum yang lain.
Illa tansuruhu, jika tidak menolong kamu sekalian pada Nabi Muhammad, faqad nasarahu, maka sungguh menolong pada Nabi sapa Allah. Id akhrajahu, ketika mengeluarkan atau mengusir hu pada Nabi, sapa alladzina, orang-orang kafir yang kufur mereka. Tsaniyasna, ini pada nomor duanya yang kedua, artinya Abu Bakar dan Nabi. Ketika itu huma, keduanya Nabi dan Abu Bakar, fil ghori, di dalam gua Sur. Ketika itu yaqulu, berkata Nabi li sahibi, pada temannya yaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan susah kamu, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'ana, bersama kita. Jika kalian tidak menolong Nabi, maka Allah telah menolong kepada Nabi di saat orang-orang kafir Mekah mengusir Nabi dari Mekah ke Syam. Saat itu Nabi dan Abu Bakar berada di Gua Sur. Saat itu Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, kamu jangan susah, sesungguhnya Allah bersama kita, Allah yang menolong kepada kita. Fa'anzala, maka menurunkan Allah sakinatahu, pada ketenangan Allah, alaihi, kepada Nabi. Wa ayyadahu, dan menguatkan Allah pada Nabi, bijunudin, dengan bala tentara, lam taroha, yang tidak melihat kalian pada bala tentara. Maksudnya malaikat. Wajala, dan menjadikan Allah kalimatal ladzina, pada kalimatnya atau agamanya orang-orang kufur mereka, yakni agama syirik, Allah jadikan as-sufla, pada hina, kalah. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad, yang mana di dalam gua itu merasa susah, merasa ketakutan, lalu Allah menurunkan ketenangan Allah kepada Nabi. Dan Allah menguatkan Nabi dengan bala tentara yang tidak kalian ketahui. Itu malaikat diturunkan, kemudian malaikat memalingkan wajahnya orang-orang kafir, sehingga mereka tidak melihat ke bawah. Dan Allah menjadikan agamanya orang-orang kafir, agama syirik, itu hina, kalah. Wa kalimatullah, dan kalimat Allah, ya, kalimat Allah, yakni agama Allah, al-ulya, luhur. Dan kalimat Allah, agama Allah, Islam, luhur, menang. Maula depan Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, lagi maha menghukumi. Allah maha perkasa, Allah maha menghukumi, termasuk itu Allah memberikan pertolongan kepada Nabi, pertolongan kepada Abu Bakar di saat keduanya berada di Gua Sur. Ini ceritanya, silakan bisa dilihat. Qala Az-Zuhri lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsna Musa ibn Ismail hadna Hammam an Thabit an Anas an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala kuntu, ada aku Abu Bakar ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ghori, di dalam gua Sur. Farafatu, lalu mengangkat aku rosi, pada kepalaku,
Jadi pada saat Abu Bakar dan Nabi berada di Gua Thur, Abu Bakar mengangkat ke atas, memandang ke atas. Faida ketika itu, anakku bi'aqdamil qaum, ketemu atau melihat telapak kaki kaum. Fakultu, lalu berkata aku, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, lau anna ba'dahum to'a basarahu ro'ana. Andaikan sebagian mereka menundukkan pandangannya ke bawah, pasti mereka melihat kita. Qala, berkata Nabi, uskut, diamlah kamu ya Abu Bakrin. Diamlah, kamu jangan ngomong, jangan bersuara. Isnani, dua orang. Kita ini ada dua orang. Allahu, adapun Allah, salisuma, yang nomor keduanya. Kita dua orang. Nah, secara lahiriah dua orang, tapi Allah bersama kita, sehingga Allah nomor tiga keduanya. Qala, berkata Az-Zuhri, lama dakhala, ketika masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin al-ghara, pada gua, arsala, mengutus Allah Ta'ala maha luhur Allah, zaujan, sepasang, min hammamin, dari burung merpati, hatta badot, sehingga bertelur burung, fi aswalin naqabi, di bawah lubang, wal ankabut, dan Allah menurunkan pada laba-laba, hatta nasajat, sehingga menganyam laba-laba, baitan, pada rumah. Tadi pada saat Nabi dan Abu Bakar masuk di dalam Gua Thur, Allah mengutus sepasang burung merpati masuk ke dalam lubang tersebut, masuk ke dalam gua, sehingga burung tersebut bertelur di bawah lubang Gua Thur. Dan Allah juga menurunkan laba-laba, sampai laba-laba tersebut itu menganyam atau membuat rumah. Wa fil qissah, dalam cerita sebagian riwayat menjelaskan, ambata, menumbuhkan Allah, yamamatan, burung merpati, ala famil ghor, pada pintu gua. Allah menjadikan burung merpati itu berada di mulut gua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'mi absarahum anna. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, semoga engkau membutakan pandangan mereka dari kami. Mudah-mudahan mereka tidak melihat kami. Faju'ila, maka dijadikan at-tulabu, orang-orang yang mencari, yatribuna, menjadikan mereka yaminan, ke arah kanan, washimalan, dan arah kiri, haulal ghor, di sekitar gua. Sehingga orang-orang yang mencari Nabi itu mereka menoleh ke arah kanan, ke arah kiri, di sekitar gua, tidak melihat ke bawah. Yaquluna, berkata mereka, lau dakhala, andaikan keduanya masuk, hadal ghoro, ini gua, latakassaro, niscaya pecah, baidul hamami, telur burung merpati. Andaikan Muhammad dan Abu Bakar masuk pada gua ini, pasti telur merpati ini akan pecah. Nah, ini masih utuh, nah, berarti tidak ada di dalam gua ini. Watafassakho, dan rusak, apa baitul ankabut, rumahnya laba-laba. Nah, ini rumahnya laba-laba yang masih utuh atau tidak rusak, berarti Muhammad dan Abu Bakar tidak sembunyi di gua ini. Nah, Bapak Ibu, para saudara sekalian, kita bisa mengambil hikmah di sini
bahwa ketika seseorang itu memperjuangkan agama Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Dalam bentuk apapun, dimanapun, kapanpun, itu adalah pekerjaan Allah. Yang penting kita selalu menolong agama Allah. Apapun yang terjadi, kita yakin bahwa kita menolong agama Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang iman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan Allah akan menetapkan tumit kalian. Kalian ditetapkan dalam Islam, tetap dalam keadaan iman, tetap dalam menapi hidayah Allah ini. Maka supaya kita memerlukan, mempersungguh di dalam menolong agama Allah menurut kemampuannya masing-masing. Demikian para bapak, para ibu, pada para saudara sekalian, pengajian kita cukupi sampai di sini. Ada kekurangannya, kekhilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.